Malam ini rada beda karena yang akan jadi penanya namanya Bu Feby dan Mas Wing. Kita sifatnya ngobrol sesuai janji. Nggak tahu pernah dengar nggak ada buku kecil dulu namanya Your Job is Not Your Career. Masuk kategori sesat sih, ya. Dan distracting a lot of people, a lot of corporation. Dan saya berencana untuk membuat lebih sesat lagi. Jadi insya Allah lagi menyusun ulang, menulis ulang buku itu. Malam ini sebenarnya sebagai langkah awal ikhtiar tersebut, jadi minta dukungan teman-teman untuk membantu memformulasikan what seem to be the problem, what seem to be the issue. Salah satu hal yang membedakan dengan Your Job is Not Your Career yang ditulis 11 tahun yang lalu, itu kalau dulu tuh Ababil milih jurusan, ya Ababil milih gue kerja di mana. Tapi kalau sekarang nggak tahu deh, Bu Feb sama Wing feel free to join or anyone yang gabung di sini. Gue rada resah melihat keinginan mayoritas anak-anak muda, terutama millennials, pilihannya kalau nggak pengen tajir, pengen terkenal, gitu. Jadi that's becoming like, kenapa gue kerja supaya gue terkenal? Kenapa gue kerja supaya gue kaya? Gitu. Salah nggak? Enggak sih. Tapi jadi ada proses yang hilang. Dan makanya gue ingin memulai dengan diskusi malam ini. Nah, kawan-kawan nanti setelah 15 menit obrolan awal, penggalan ini spesifik membahas Your Job is Not Your Career-nya, tapi setelah itu akan ada pembahasan lebih detail. 2 pekan lagi atau sebulan lagi ya. Kita bikinnya sebulan ya, tapi tergantung demand-nya. Karena hari ini yang ingin gabung 3 kali lipat dari kapasitas, alhamdulillah. Jadi yang bisa gabung ini hanya 100. Jadi kalau dimungkinkan mungkin 2 minggu sekali gitu ya. Nah, kalau pekan depan kita akan bicara passion itu bukan profession, mendudukkan secara clear passion itu apa gitu ya. Dan kita akan bahas bedah insya Allah pekan depan. Tapi sambil jalan juga gue nanti akan posting my email. I want to hear your story, walaupun mungkin gue nggak instan jawab ya. Tapi saya ingin dengar ceritanya tentang what's the issue, apa yang mengganggu pemikiran, apa yang ingin diketahui terkait tentang pekerjaan dan karir. Jadi janjinya kita akan ngobrol terstrukturnya bersama Bu Feb dan Wing, 2 sahabat gue yang jauh lebih tua dari gue dan sangat gue hormati. Ya. Kenapa? Kita tuh nggak jauh lebih tua, tau gak sih? Apa? Kita nggak jauh lebih tua. Oh, nggak jauh lebih tua ya, alhamdulillah ya. Jadi Bu Feb sama Wing is 2 of my best friend. I like them because they are authentic, they are themselves. Jadi nggak nyaman banget pakai skinnya. Dan kebetulan Bu Feb-nya Ayu, Wing-nya cakep gitu. Dan gue emang mengkhususkan untuk berteman. Baru sekali ini ada yang bilang Ayu loh. Alhamdulillah, Ayu banget loh, ya kan? Ayu perkasa maksudnya. Gitu. Ya, jadi kita akan memulai obrolannya seperti itu. So izin nanti kalau gue ada posting beberapa hal. Again, gue minta tolong kawan-kawan, minta doanya juga supaya buku itu bisa segera dirampungkan dan ingin dengar ceritanya. Dan dari situ mungkin kita bisa saling membantu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Silahkan Bu Feb, Wing. Do you have any question? Ini kita sebenarnya Mas Wing, kita tuh ditodong mendadak kan ya Wing ya? Iya, kan lo yang minta ditodong. Tiba-tiba aja tadi malam gitu, baru nanti 3 menit nanyain gitu kan ya. Mas Wing, aku duluan tanya ya ke Rene ya. Why are you doing all this? Yes, good question. Nah lo. Ini udah mulai ya jadi ya? Udah mulai. Rene, why are you doing all this gitu? Why am I doing all this? The same way kalau dulu Your Job is Not Your Career yang versi 1 tahun 2010 dibuat karena gemes kan. Karena orang kalau ngomongin kemana-mana tuh klise. Masih terjadi sih tapi nggak sebanyak dulu ya. Kalau pindah tuh ya saya butuh tantangan baru. Terus kalau ditanya, so what is it that you wanna do? Gitu. Ya saya ingin berbakti untuk perusahaan, basi banget gitu. Jadi nggak ada refleksi ke dalam dirinya. Gue nggak denger cerita tentang elunya, tentang kehidupan lu-nya. Dan sesungguhnya it's kind of sejak COVID ini gue kehilangan beberapa sahabat. Beberapa orang yang dekat. Maksudnya secara intellectually, secara
nggak jarang ketemu sih, tapi kalau ngobrol tuh asik banget dengan mereka. Salah satu yang baru meninggal tuh namanya Bro Roy Sagala. Ya, itu orang istimewa banget karena sering banget gue ngobrol sama dia. Dan one of the thing yang struck me adalah kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Gue ngerasa I've been blessed with this life, with this experience, dan gue pengen banget kalau besok tuh hari terakhir gue, at least gue masih berjalan untuk berusaha meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi tujuannya selfishnya ingin meninggalkan sesuatu yang bisa dijadikan bahan obrolan berguna buat siapapun yang nanti membaca. Karena lucunya dari buku-buku yang gue udah tulis yang masih terngiang sampai sekarang oleh banyak orang adalah your job is not your career. Ada juga yang bilang inilah perjalanan hijrahku, tapi kan model-model kayak Wing ya gitu ya, kalau yang nanya itu ya. Tapi rata-rata yang udah 11 tahun masih aja ditanyain, gimana tuh buku, bikin dong, bikin lagi dong. Oh iya, kenapa nggak dibuat ulang? Jadi kurang lebih sih seperti itu ya Bu Feb. Tapi aku kurang puas sih dengan jawabannya. It's very generic jawabannya. I want to Iya, hear terlalu biasa, umum terlalu banget. biasa. Menurut aku itu terlalu biasa. Kayak Gila, gue kena everybody batu. Yeah, exactly. Everybody can answer that gitu. Tapi I want to hear something yang spesifik gitu loh, Rene. Apa namanya? Like what? Yang maksudnya the reason why-nya tuh harus ada sebuah cerita apakah yang mendorong kamu menulis buku ini, ada pengalaman apakah gitu, dan ada impact apakah gitu kan. We want to hear that kind of story gitu. We don't want to hear the blah 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 yang everybody can answer that. Asik. Sekarang ya Wing ya. Kesel ya. Jadi gue yang under the spot. Biasanya gue yang ngajuin pertanyaan. Sekarang gue yang ditanya. Mulai nyesel deh gue. Mulai nyesel. Nggak jadi deh bikin acara ginian ya. You know, gue pengen denger deh. Dari Bu Feb juga. Nih gue balikin lagi ya sama Wing. Balik-balikan. Teman-teman terakhir ngerasa benar-benar waktu itu berjalan dengan sangat cepat. And you just into it. Ya, ngerjain itu, project itu, kegiatan itu membuat kita ngerasa benar-benar totally involved. Nah, that's my question. Kalau boleh ditaruh di chat, I think that would be awesome. Gue pengen denger. Dan you know, I have a story. One of my inspiration untuk waktu yang lama, gue tuh ngikutin kata orang, Bu Feb. Ya, jadi buku itu sebenarnya gue tulis refleksi perjalanan gue mencari jati diri sendiri. Bukan passion ya, sekali lagi bukan hanya passion, tapi mencari jati diri. Lulus SMA, paman gue guru besar Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Jadi kalau lo masuk selain Universitas Indonesia, selain Fakultas Ekonomi itu udah hina banget gitu. Dan gue merasa identitas gue menempel dengan anjuran itu, sehingga pada saat gue nggak berhasil dapatnya di FISIP kriminologi, gue nggak ambil gitu, karena itu maaf ya bukan menjelekkan apapun ya, itu not meeting the par gitu. Dan pada satu sisi akhirnya gue masuk ke FEUI kelas malam, dan di situ juga dikatakan oleh paman gue bahwa profesi terbaik itu adalah banking, dan akhirnya gue kerja di bank dan tiap hari kayak mau mati gitu ya. Kayak gue ngapain sih ada di sini, maaf ya kalau ada yang kerja di bank ya, mohon maaf ya, tapi ini Rene di bank itu benar-benar kayak nggak masuk ya, nggak pas. Kayak gue I don't belong here. Ada kesempatan untuk pergi ke Belgia belajar dari European Banking Association. Setiap hari ketemu orang yang bajunya kalau nggak biru tua, hitam, abu-abu, 3 itu aja gitu, dan gue mau gila gitu ya. Dan abis itu akhirnya gue drop semuanya. I just went around keliling Eropa. That was 1994. Dan gue mendapatkan kenikmatan yang luar biasa saat berusaha menemukan diri sendiri itu. Dan gue ngelihat ketemu banyak orang yang totally involved di dalam pekerjaannya. Astagfirullah, salah satunya mulai yang bikin winery gitu ya. Dia bikin wine gitu ya. Atau yang bikin cheese. Atau yang bikin craftsmanship, yang bikin jam. Itu orang-orang yang sampai sekarang gue masih ingat. Termasuk juga yang terngiang adalah salah satu guru sejarah gue namanya Pak Mustamiruddin. Ya, semoga Allah memberkahi beliau di alam barzakh. Dia itu sedemikian istimewanya. Gue berpikir bahwa passion gue adalah sejarah. Ternyata bukan passion gue adalah sejarah. Gue sangat terlibat dengan dia. Karena kalau dia ngajar, Bu Feb,
Itu kalau dia ngajar tentang proklamasi, dia pakai baju Soekarno. Dia mengajar tentang Diponegoro, dia pakai baju Diponegoro. Dia ngajakin kita nggak di kelas, jadi semua anak-anak itu dibawa keluar untuk pergi ke museum. Kita ngobrolnya di sana, kita ngobrolnya di luar. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh guru manapun pas gue masih SMP waktu itu. Dan resultnya adalah gue dapat 10 sejarah itu SMP. 10. Apparently not because I love history, but I don't want to become a historian. Tapi dia orang yang memperkenalkan history sedemikian rupa dari hati. What is missing now adalah itu. What is missing now adalah we become overly consumed with money. We become overly consumed with possession, with power. Dengan gimana gue dilihat keren, di mana gue bisa mendapat subscribe lebih banyak, di mana gue bisa di like lebih hebat, gue mesti bikin konten apa yang bikin semuanya terpukau, gue harus ada di mana. I'm sorry, I'm not saying bad thing about anyone. Tapi kayaknya kita mau mulai gerakan yang lebih mendalam lagi, bicara soal diri. Bicara soal gimana kita bisa meluruhkan diri kita dari kemelekatan itu. So that's the idea. Kenapa buku ini mau ditulis. Tapi I don't want to scare you dengan menjadikan buku ini overly spiritual. Tapi sebenarnya nggak ada yang nggak spiritual, ya nggak sih? So that's the reason. I just want to start a conversation because I want to know whether there's something I can still do or you can still do untuk bisa membuat tempat ini jadi lebih baik. Kurang lebih itu sih. Om Rene. Ini kan buku udah agak lama ya, 11 tahun ya? Yes, 11 years. Itu masih Senopati kalau nggak salah, atau sebelumnya ya? Sebelumnya bahkan. Sebelum Senopati ya. Ini kan berarti beberapa teman mungkin ada yang belum sempat baca, ada yang baru baca. The first questions mungkin yang mesti dijawab, kenapa sih your job is not your career? Ini buat flashback aja buat beberapa yang mungkin belum sempat baca. Pekerjaan tuh is a tool. Saya udah tulis di undangan yang malam ini ikut datang ya. Jadi maksudnya beli gitu loh bukunya. Jangan lupa beli gitu. Apa dia bilang? Jangan lupa beli. Oh iya, udah jangan lupa nanti beli bukunya ini lagi ditulis soalnya ya. Makanya gue juga butuh co-author gitu, Wing, Bu Feb ya. Pekerjaan itu sekedar alat teman-teman. Jadi kayak martil ya atau kayak mangkok, cutleries, that's pekerjaan. Pekerjaan no more no less. Lo boleh direktur di taman hiburan, sebut aja Ancol ya, atau bos di perkebunan. It's just a tools gitu. Dan nggak lebih nggak kurang. Tools yang dititipkan ke lo, suatu saat tools itu akan diambil kembali. Lo mau siap atau enggak akan diambil kembali. Ya, bisa bentuknya lo dipindahin, lo di demosi, lo dipromosi, tapi tools itu ada batas relevansinya. Dan semakin cepat kita memahami bahwa pekerjaan itu adalah sekedar alat, maka lebih baik. Gitu. Kenapa? Karena harus bisa memisahkan antara pekerjaan dengan karir itu sendiri. Karir, menurut gue, itu adalah totalitas kehidupan profesional kita. By the way, we spend between 40 to 80 hours a week di dalam ruang ini, ruang karya ini. Dan kalau kita ngejalanin itu, mohon maaf, cuman sekedar untuk hidup, menurut gue ada hal yang nggak pas gitu. Sehingga dialektika atau obrolan tentang ya kita mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin, wajib itu. Tapi di sisi lain kita nggak boleh melupakan karir kita. Karena kalau di pekerjaan yang diomongin tuh gaji lo, pangkat lo, jabatan lo, kartu nama lo. Symbols. Sementara kalau karir tuh, are you answering the why you're here? Gitu. Lo ngejawab nggak sih kalau ditanya kenapa sih lo ada di sini? Kazuo Inamori, gue bolak-balik selalu mereferensikan beliau. Kalau orang ditanya why ke-7 sampai seterusnya itu akan mereferensikan our true self. Kenapa sih kerja? Ya kalau saya nggak kerja saya nggak makan. Kenapa butuh makan? Ya siapa sih yang nggak butuh makan? Keluarga saya kan juga butuh makan. Saya kerja untuk mereka. Kenapa butuh kerja buat mereka agar mereka makan? Karena mereka penting sekali buat saya. Tanpa mereka saya merasa kehidupan saya di dunia ini semu.
Kenapa kok merasa kehidupan di dunia ini semu tanpa mereka? Tanya aja terus. Kenapa, dan kenapa ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, kita akan menemukan the true essence of ourselves. Dan di saat itu udah nggak terlalu matters lagi lambang-lambang itu tadi. Lambang-lambang itu tadi menjadi menjadi distracting. Gitu. Ya, so your job is not your career, esensinya adalah ngajakin teman-teman bukan untuk, sekali lagi ya, dicatat, bukan untuk keluar dari kerjaan lo sekarang. Ya, Rene bilang your job is not your career. Screw this job, I'm going out. Bukan itu, tapi untuk memahami bahwa pekerjaan itu tidak akan mungkin bisa mengakomodasi diri kita sepenuhnya. Karena at some point in time lo bisa tumbuh melebihi pekerjaan itu. Waktu Buffett masih di Unilever, I don't know whether Pak Willy ada di sini atau enggak, katanya mau gabung malam ini ya. Buffett itu masuk sebagai sebuah benih di pot. Dan kemudian pada saat Buffett bertumbuh kembang, ternyata Buffett itu adalah bibit cemara atau bibit beringin. Dan dia tumbuh lebih besar dari potnya, akhirnya dipindah ke pot yang lebih besar. Paham ya? Kalau kita menyetarakan diri kita semata dengan pekerjaan, ya, bahwa I am my work, I am my job, ya ada resiko kita tidak bertumbuh kembang sebaik kita harusnya bertumbuh kembang. Jawaban singkatnya segitu ya, Wing ya. Itu menarik sekali sih. Maksudnya look at the fact yang terjadi sekarang ya, Rene ya. Maksudnya everybody sangat attached dengan jabatan atau dengan career gitu. Bahwa if they don't get this point of their career, artinya hidupnya mereka itu nggak ada arti, is meaningless gitu kan ya. Jadi akhirnya kita tuh banyak yang mengejar posisi itu sehingga kita lupa dengan proses. It's like our driving a car, kita tahu kita hanya mau ke Bandung, tapi kita nggak tengok kiri kanan, kita nggak enjoying the view gitu, nggak berhenti di rest area gitu. Begitu kita reach Bandung, akhirnya when people asking, so what is your story? Gini aja nih, gitu kan? Ada perasaan gini doang aja. gitu ya. Exactly. Yeah. Exactly. Yeah. Ternyata kayak gini aja gitu. Dan benar banget sih Bu Feb, dan ingin sekali kawan-kawan yang di sini Wing di unmute. Kawan-kawan di sini jangan sampai melampau melupakan esensi berproses, sehingga tahu-tahu pada saat menyadari bahwa time has already passed gitu. Waktu itu kan berlalu cepat sekali ya. Kita seluruh duit yang kita punya, seluruh duit yang semua orang punya, untuk beli 5 detik ke belakang aja nggak bisa. Ya. So I don't want you to regret your life. I don't want you to regret the fact bahwa begitu banyak hal bisa dilakukan gitu. Itu benar banget sih Bu Feb. Kita fokus kepada destination, akhirnya melupakan prosesnya itu sendiri. Dan ini menarik ya, sekedar untuk ngobrol-ngobrol sembari lalu. Destination dari kata Latin destinare. Destinare itu bukan tujuan. Destinare itu artinya, destinare is to make firm. Ya, to make firm artinya it's not about where you want to go. Destinare adalah it's about belief, keyakinan. Ya kalau kita Muslim ya, saya Muslim. Wing tuh guru agama saya juga gitu ya. Belief is akidah gitu ya, tata keyakinan lo, sesuatu yang lo belum tahu secara persis, but you gotta believe it. Sebagaimana kita keyakinan bahwa Allah itu ada. Kan kita nggak pernah ketemu, tapi kita bisa melihat tanda-tandanya di mana-mana. Gaib nggak tampak. Hidup ini juga sudah ada yang mengatur, tinggal bagaimana kita menuntaskannya gitu. So destinare is not destination. Destinare itu adalah belief system, and that's what also interests me. Gitu. Pada saat kita bicara tujuan, ternyata bukan soal gue pengen jadi CEO sebelum usia sekian. It's nice to have that, but is that it? Is that your life? That's it? Ya. Yeah. Yeah. Dan waktu aku di Danone, banyak sekali sih anak-anak muda yang punya ambisi yang luar biasa gitu ya. Jadi kebanyakan dari mereka itu benar-benar aku mau menjadi marketing manager by this, aku mau menjadi ini by this. Kan ya, akhirnya mereka terobses dengan the time gitu kan. Jadi mereka benar-benar seperti robot gitu pada awal-awal aku baru masuk gitu ya, Rene ya. You know, you were there juga kan ya.
Tapi at the end of the day itu nggak matters anymore gitu loh. Yang paling penting adalah gimana kita berproses, dan by the time kita reach into that destinations yang kita mau, kita becoming a complete marketing manager, kita becoming a complete CEO, kita becoming whatever we want gitu, karena kita melalui sebuah proses gitu sih kalau menurut aku ya. Indeed. Juga boleh nanya kan ya, boleh men-challenge kamu kan ya. Boleh banget dong. Karena aku sama Wing aja. Boleh banget. Iya. Terus gimana dong coach? Ini buat yang generasi kayak kita nih yang muda-muda nih. Kalau ditanya orang, karir lo apa gitu. Kan kita nggak bisa jawab di luar apa yang kita kerjain. Wing masih muda ya, Wing? Masih banget sih dia. Oh gitu ya? I guess so. Aku jadi nggak enak dengan kata-kata kita yang masih muda ini kayaknya. That's the thing. Gue justru pengen ngobrol, gue undang juga kawan-kawan lainnya. Ada siapa aja nih? I haven't really check yang udah gabung malam ini siapa. Pak Insan protes dia kagak bisa masuk karena kamarnya udah penuh. Jarang-jarang ya kita kamarnya penuh ya. That's also my questions. Nih, si Apa? level talk itu nggak pernah nyampe 100. Dua bulan gue lihat nggak pernah. Kenapa nggak dari dulu aja bikin sesi ini? Baru kepikiran juga sih, Wing. Oh, oke. Baru Emang lo agak kepikiran telat juga. ya? Suka telat gitu ya? I thought it would not be too interesting karena kan tinggal baca bukunya. Tapi Muna yang memberikan clarity, Muna is my wife, dia bilang bahwa you know what, lo-nya kan beranjak, tapi banyak orang-orang yang baru memasuki itu. Jadi I'm making a commitment earlier this year. One of the thing based on my reflection 2021, setelah 2020 dikekep ya Bu Feb ya. Untung terakhir kita sempat jalan-jalan ya. I want to create something yang kemudian bisa di-upgrade secara berkala. And I want to get involved everyone. I want to get Bu Feb involved. I want to get Wing involved. I want to get Winda involved. I want to get kawan-kawan yang ada di sini untuk terlibat. Karena gini, perubahan ini melebihi kapasitas kita untuk bisa mengetahui seperti apa. You know, my father can still give relatable direction, relatable what to do gitu ya. Tapi it's really challenging for me untuk bisa melakukan hal sama untuk anak gue. Ya. Ravif tuh udah nggak mau memilih untuk homeschooling, nggak sekolah, because I think I know what I want. Gitu. Dan model occupational yang seperti itu kan semakin nyata gitu ya. Would it be sustained? Sebagai orang tua punya kekhawatiran seperti itu ya, klasik, El Clasico gitu ya, diskusi orang tua dengan anak. Tapi menurut gue jawabannya bukan jalur yang akhirnya dipilih, tapi keberadaan ruang di mana kita semua bisa saling ngobrol. Gitu, di mana kita semua bisa saling bercerita, mendengar opini dari banyak orang, mendengar pendapat dan kemudian mendengar kisah-kisah mereka, because pasti ada jewel dari masing-masing cerita kita, bener nggak sih? Ya, itu sih. So what to do? Not so much what to do, tapi why do we want to do certain thing? Pertanyaan why itu jauh lebih penting. Dan berikutnya adalah kita mau nggak create space untuk membuat percakapan ini lintas generasi, ya, mulai dari generasinya Bu Feb yang paling senior, terus Wing ya yang senior, terus gue yang junior, ya sampai remah-remah momogi, terus lintas BUMN, BUMD, MNC, lintas profesi, karena ini melibatkan kita semua sih menurut gue. Rencananya bukunya ditargetkan buat siapa Om Rene? Ditargetkan buat mereka yang ada di crossroad. Mau milih pekerjaan mana, mau milih jurusan mana, should I quit or should I stay, kok karir gue kayaknya gini-gini aja, bos gue kok ngehe banget, males banget gue hubungan sama dia, tapi gue gak tahu mesti gimana, kalau gak gue dapat duit dari mana, tapi santet itu kan diharamkan oleh agama, jadi gue mesti gimana gitu. Nah jadi ajakan buku itu tuh untuk berpikir bahwa dan merasakan bahwa apapun yang terjadi untuk lo tuh udah ada peruntukannya gitu. Tinggal gimana kita memproses diri kita aja. Gitu. Ya. Keren. Gue agak terganggu sama statement yang di awal sih, Om Rene. Yaitu? Salah nggak sih kalau kita jadi influencer, banyak follower, kaya gitu? No. Karena the fact bahwa Indonesia itu kekurangan tenaga ahli, ilmuwan. Di ASEAN, Indonesia paling rendah, 29% dari tenaga ahli. Singapura 60%. So we are in trouble kalau semua orang mau jadi influencer, nggak mau jadi researcher. I don't think we can sustain as a country. Sorry agak lebar, tapi that's my concern sih. Gimana Om?
I don't think gue nggak merasa kita harus melarang orang menjadi influencer. Tapi kita harus men-challenge dia kenapa dia mau jadi influencer. Kalau kemudian jawabannya supaya jadi kayak Baim Wong, supaya jadi kayak Raffi Ahmad, then that's not good enough. Dan lo tidak benar-benar memaui itu. Lo memaui segala hal yang menempel dengan Raffi, dengan Baim, tapi lo nggak memaui hal-hal lainnya. Jadi akhirnya lo buat konten sampah lah atau apapun itu. And you're right. Kita sebenarnya bukan lack of expert, Wing. Kita lack of deep thinker. Deep thinker itu yang nggak puas dengan jawaban, oh, this is how you do it. Kenapa? Because I say so. I'm your boss. You follow me. Kita nggak pada kapasitas itu. Why? Karena kita tunduk dengan yang namanya instant gratification. Tahu ya? Instant gratification pernah dengar ya? Jadi we want everything fast, immediate, right now. Why? Because I deserve it. Kan gue udah lulusan UI, so you gotta pay me 8 million or more. Ya, kan? Glad you say that. Iya kan? Sebagai lulusan UI. Gue lulusan UI, jadi gue boleh ngomong gitu ya. Iya. Gitu. Dan dan kita jadinya nggak terlatih buat delayed gratification. Kita pesen, kita pengen martabak, ya kan? Langsung aja order di Gojek. 5 menit telat kita kasih poinnya bukan 5, 4. Tipsnya kita kurangin. Bahkan sama Allah aja kita kasih bintang-bintang kayak begitu. Aku udah doa, aku nggak dikabulin. What's wrong with you Allah? Nah, loh. Itu terjadi loh. So we lack of people yang berproses sih. Dan menurut gue Wing, Bu Feby, ya, there's so many other people yang ada di sini. Siapa aja ya? Ada Winda, ada kawan-kawan dari mana aja ya? Gitu deh. Dari PTPN, dari SDP, Angkasa. So kita harus ajak teman-teman dan bisa jadi bukan salah generasi ini, tapi menurut gue salah kita, salah Bu Feb, salah Wing, salah Rene yang tidak melakukan cukup untuk membuat mereka mempunyai ruang selain daripada mantengin YouTube, mantengin Instagram. Karena nggak ada lagi, nobody listen to me like in IG listen to me, gitu. So this is part of me admitting bahwa this is also my fault. Kan gue nggak pas ya komplain tentang semuanya salah. It's all because of everybody else but me. Gue terlibat di dalam proses ini dan gue nggak mau anak gue juga ada di dalam situasi di mana mereka nggak tahu lagi punya tempat untuk bisa ngobrol secara dalam, untuk bisa ngobrol secara otentik. Sekarang tuh orang untuk ngomong weaknesses-nya aja di korporasi ya, teman-teman yang ada di korporasi, please share. Ya, it's difficult man. Lo nggak bisa ngomong itu sembarangan. Lo pakai baju zirah lo tuh kemana-mana. Lo harus dilihat baik, dilihat keren, dilihat mumpuni. Can you imagine? Ya. Yeah. Nah, I need to respond to Benny Wijaya ya. Ben, impactful tuh gue tadinya bahkan gue sempat bikin perusahaan namanya Impact Factory. Tapi gue sadar saat ini bahwa impact is a matter of consequence. Fokus lo itu ada di intention. Ya, apakah lo akan impactful atau tidak itu berdasarkan dari proses itu aja. Ya, kalau kita menujukan untuk menjadikan diri kita impactful, khawatirnya kita lagi-lagi memfokuskan kepada impact-nya, apapun itu yang berimpact. Tapi kita melupakan berprosesnya. It's just an opinion. Ya, Masya Allah. So any question atau ini gue baru. Rene, sorry, ini ada hubungannya dengan purpose nggak sih sebenarnya yang you were just telling this? Like kita tuh lack of having purpose gitu. Karena Indonesians itu ya, orang Indonesia itu kan sangat kolektivistik ya. Jadi we want to be part of what is happening now. Semua orang Taco Bell datang, ya semua orang harus ke Taco Bell ngantri lama-lama. Belum nyoba loh, belum masuk. Nggak usah. Nanti aku kirimin ada taco dari Bintaro yang enak. tapi itu adalah kenyataan yang ada kan sekarang kan ya. Maksudnya kita tuh selalu takut fears of missing out di anak-anak ini. Maaf ya, aku ngomongnya anak-anak ya. Tante. pengakuan ya.
Nggak apa-apa. Nah, terus apa namanya, selalu ingin ada di dalam part of what happening now gitu, sehingga mereka lacking of purpose, ya nggak sih, Rene? I think you can elaborate more on that part gitu. Seperti brand aja tuh harus punya purpose kan. Kalau a brand lacking of purpose, dia nggak akan kemana-mana. Sama juga dengan kita sih. Gitu. The way I define purpose sih, Bu Feb, itu adalah saat passion ketemu dengan the needs of the world. Yeah. So when the thing that excite you the most, lagi-lagi kalau gue ngomong passion, kita nggak akan bahas kali ini, 2 minggu lagi deh ya. Tapi pada saat passion ketemu kebutuhan dunia, dan itulah purpose. Dalam proses mempelajari kembali agama ini, gue berinteraksi dengan Al-Quran, dan di dalam surat Al-Isra 83 sampai 85 itu disebut inamal ya'malu auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inama ya'malu kulkulan syakilatihi, ya. Jadi syakila itu adalah kata yang bagus sekali, predisposition. Setiap orang sudah dihadirkan kekhususan. Maaf ya, gue menggunakan Al-Quran buat kawan-kawan yang non-muslim ya. Tapi buat gue ini mengoreksi pemahaman gue selama ini, bahwa ya akhirnya juga kita berpikir passion tuh dicari, again gue nggak akan bahas kali ini, tapi di Syakila kata kunci itu artinya predisposition. Predisposisi itu keunikan lo, wajah lo, temper lo, keluarga lo yang menurut lo auzubillah bin zalik itu, bapak lo yang nggak ngertiin lo, emak lo yang keras banget, kakak lo yang nggak mau kalah, adik lo yang ngerengek terus, ya, hidup lo yang susah, hidup lo yang mudah, ya, itu semua dihadirkan secara spesifik untuk lo, karena pencipta lo mempunyai pengetahuan tentang lo melebihi lo sendiri, dan apapun yang dihadirkan kepada lo saat itu adalah untuk lo berpikir dan menjadikan diri lo saat lo nanti mata lo terpejam kembali untuk selamanya, ya, orang akan melihat bahwa this is a guy. Ini si Rene yang udah tertidur di sini, he did all he could. Dia melakukan semua yang dia bisa. Lo nggak akan dituntut melakukan segala hal yang lo tidak pada kapasitas untuk melakukan itu. Gue nggak akan dituntut untuk jadi kayak Bu Feb nggak akan dituntut untuk jadi kayak Mas Dika nggak akan dituntut untuk jadi kayak Wing, ya. Dan Al-Isra bro, Mas Bagus Anindityo, Al-Isra 8385 kalau nggak salah, ya. Jadi mindful, kesadaran kita kenapa kita ada di sini dan bagaimana kita mendayagunakan segala hal yang dititipkan itu menjadi kunci sih. And that is the true purpose menurut gue. It is being formed. How can we find our purpose ya, Rene? It is already within you. Allah knows best. Dan cara yang paling efektif untuk bisa berinteraksi dengan itu adalah sebagaimana Mandela menjalani 24 tahun di penjara di Robben Island. Do you think he was asking, is this it, my life, I'm going to rot in jail? 24 tahun, sebagian dari lo umurnya bahkan belum sampai 24, betul nggak? Ya. Dan do you think he asked, what is my purpose? I think he asked, how I live my day to day. Gitu. Dan akhirnya kembalinya on the smallest thing, yaitu niatan. Denominasinya jadi diperkecil. Niatan saya mengawali hari ini untuk apa? Dan kembalinya ke situ. Nanti akan ditata, akan diantar untuk ke purpose itu. Ya kayak ya the story that we often, lu udah bosan kali ya. Kayak bikin lapis legit itu loh Bu Feb. Ya, one by layer one. by layer. Layer by layer. You can never imagine wujudnya itu nanti kayak gimana, but you can tell gitu whether you're on the right track gitu. Karena jiwa lo nggak mungkin bohong. Ya, jiwa lo nanti akan senantiasa mengupdate itu. Masya Allah. Om Rene nanya, I think you put something di Kompas dulu ya, sorry nyebut merek, tentang the calling. Yes. How you put calling itu in between purpose and passion? Calling is a easier thing to externalize, bahwa kita tidak selalu in control. Makanya disebutnya calling, because somebody is calling you. You see, and that the kalau yang telepon itu adalah Jokowi,
untuk Wing jadi CEO di another BUMN, that is important, tapi not as important as when Allah is calling you. You see? Dan do we see it that way? That is calling. Jadi calling sebenarnya the different side of purpose. Kalau yang tadi internalisasi dari proses pengenalan diri, kalau yang satu itu adalah opportunity yang dibukakan kepada kita. Karena nggak ada yang kebetulan, ya. Lo lagi ada dimanapun sekarang, BUMD, BUMN, bisnis sendiri, lagi cari kerja, keadaan itu dihadirkan untuk lo. Because everything, I think, is a calling. Everything is a calling. The question is, do you see it as a calling? Atau menurut lo ini adalah prahara? Kenapa gue ditempatin di sini? Kenapa kok gue nggak di ngertiin? Kenapa Allah nggak memberikan gue calling yang benar? No, ini Allah yang maha tidak terbatas. He knows more than you, so much more than you and every one of us. Gitu. Do we take that calling every day or not? So kalau dulu melihat calling itu sebagai satu telepon, sekarang calling itu every moment, Bung. Wow, so deep. Masya Allah. Ini yang lain kita kasih tanya aja ya, udah pada kabur. Ini ada yang nanya nih Rene, dia siapa? Ini Mbak Sani atau Mas Sani ya? Karena Sani bisa. Ayo kali ya, biar kita dengar suara lain selain kita bertiga kali ya. Iya boleh, tapi ini ada yang nulis gimana sih? Do you have any stories of finding your own purpose? Panjang, nggak usah sekarang kali ya. Panjang ya, nggak usah sekarang ya. Kita buat nextnya ya. It's scary, man. Tapi simpelnya gini. Untuk waktu yang lama gue nggak mau mengakui bahwa I'm craving for attention. I'm craving. Oh yeah. He was craving for attention. Yes. Like this. Craving for attention, craving for adulation, ya. Dan itu bikin gue rotten from the inside. It almost cost me my marriage. Ya, of all dari yang udah baca buku Inilah Jalan Hijrahku, you know. Dan I wasn't so far away dari purpose tuh di situ. Gitu, bahwa calling yang diberikan setiap hari gue nggak pernah respon. Bahwa dari tadinya gue seneng banget ngomong, terus dapat duit secepeng, jutaan, belasan juta, puluhan juta sekali ngomong, dan akhirnya uang nggak pernah jadi masalah. Masya Allah. Dan akhirnya uang menjadi masalah lagi. Jadi ternyata ya, ini mohon maaf ya, I'm going to be very brazen to say this. When you ignore money, when you really let go of that thing, that consideration about money, everything will be solved by itself. That's how it is. That's how it is. And it's pretty scary. Apa yang gue jalanin sekarang itu nggak pernah gue rencanakan ternyata. Gue ada di mana saat ini, bisa kerja lagi sama Bu Feb. Ya, I never planned for that. Nggak pernah minta. Darullah ya, waktu itu kita ngobrolnya ya. Bu Feb nanti bisa cerita tentang bagaimana kita kemudian bisa kerja bareng lagi. And who would have known? Bener nggak sih? Siapa sih yang So, what is the reason? Apakah ini hanya untuk supaya Bu Feb dan Rene kerja bareng? Menurut gue enggak. There's so many stories yang nanti akan terjadi. The question is, do you take that call? Fotrin ngambil nggak telepon itu? Indah take nggak call itu? Rizky terima nggak call itu? Jadi sebenarnya udah ada sign ya, sebenarnya given by semesta ya, Allah gitu ya, kepada kita gitu ya. Cuma sekarang it's a matter of whether we want to listen or kita mau ignore. Ya. Ya kan? Ya. Ya. Karena there is no such things as coincidence. I do believe in that. Ya. Masya Allah. Benar. Masya Allah. Vicky. Yang lain boleh dong bersuara juga. Silakan. Yang lain boleh yang mau bertanya tadi ya. Vicky, inilah jalan hijrahku. Gue kalau bikin ini gue deg-degan karena my knowledge is still limited. Tapi kalau ada yang ngundang untuk ngomong, insya Allah gue siap. Tapi gue nggak akan mengadakan on my own. Gitu. Enggak sih, maksudnya sedikit intermezzo ya. Aku tuh kenal Rene lumayan lama ya Rene ya. Yes. Ya, aku kenal dia waktu dia masih bandel gitu deh, gitu ya. So I think he has transformed a lot gitu. Masya Allah. Ya. Jadi berproses Rene ya sampai where you are right now gitu. I never imagined him like he is right now.
Masya Allah, Masya Allah. As a friend ya. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang tanya nggak? Wing, raise your atau hand. jangan Wing lagi deh. Atau yang lain. Ya, ini ada nih di chat. Ngomong, bicara. Raise your hand. Ya, bisa pakai reaction, raise hand. Raise Ya, hand. boleh langsung ngomong aja. Oh tuh, Ndah. Mangga, Ndah. Kan? Reski. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Coach. Yes. Iya. How are you? Jadi, alhamdulillah baik, Coach. Jadi gini, Coach, kan alhamdulillah mungkin setelah saya hampir berapa tahun ya, 2 tahunan ini mungkin sering ikut kelasnya Coach. Masya Allah. Jadi lebih mengenal lagi tentang kebermanfaatan, dan di pekerjaan pun alhamdulillah gitu kan, yang kita kejar insya Allah kebermanfaatan dulu, baru yang lain nanti mengikuti gitu. Nah terus sampai momen dimana mungkin saya pernah juga cerita ke Coach, cuman sekarang kebetulan lagi ngalamin lagi gitu kan. Ketika kita akhirnya udah mengejar kebermanfaatan itu, dan insya Allah nanti hal-hal lain yang sifatnya keduniawian itu mengikuti, ternyata kita ngalamin lagi tuh kekecewaan di perjalanan karir kita gitu. Nah tapi kan kita balik lagi, kita sering ngingetin diri sendiri bahwa please jangan merasa dikecewakan sama hal ini gitu, karena ini kan sifatnya hanya dunia aja yang kita kejarkan kebermanfaatan. Tapi sometimes tetap ya, mungkin karena maturity-nya saya belum selevel sama Coach atau Bu Feb atau Pak Wing gitu, jadi kita tetap merasa sebenarnya wajar nggak sih kalau kita kecewa diperlakukan seperti ini gitu di perjalanan karir kita, atau justru apa ya, gimana, jadi kayak kalau kita kayak mungkin tadi Coach bilangnya over spirituality gitu ya. Kadang-kadang orang-orang ngeliatnya, gila ya lo udah kayak gituin kok masih bisa aja kerja kayak biasa gitu. Kadang-kadang malah suami yang nggak terima gitu kan. Gitu. Harusnya kita wajar nggak sih Coach kalau masih merasa kecewa atau apa gitu? Atau memang kita harus tetap stuck? Saya nggak boleh, yang kita pikir nggak boleh duniawi aja gitu. Untuk yang banyak mengalami kekecewaan seperti ini dan menghadapinya dengan super legowo, namanya Wing Antariksa ya. Kebetulan dia ada di sini. Saya akan minta dia menjawab ini karena pengalaman hidup dia menurut saya awesome banget. Dan kalau kawan-kawan Wing bersedia dan kawan-kawan siap mendengar, suatu saat kita akan berbagi ruang yang baiknya nggak direkam. Ya, silakan Wing. Masalahnya udah banyak yang saya lupain kekecewaan itu, Coach. Gimana ya? Let it go. Dahsyat sih. Dahsyat. Just let it There you go. Jawabannya Nah. Jadi at some point in time heals. Ya, basi sih kedengarannya. But time does heal. Ya Wing ya. Dan exactly. Yang menakar ke ya mungkin kalau cuman Allah kan ya. Kalau ngomong level kecewanya, tadi ini Coach mancing. Siapa tadi Mbak Indah ya? Level kecewanya saya pernah ngejar orang pakai pisau. Nah, pernah nggak tuh Nah? Pengennya gitu, tapi kayaknya lebih banyak kenahan kayak. Dan itu di kantor. Dan itu di kantor. Dan saya pernah mau di DO di kampus gara-gara saya mukul senior saya. Nah, saya jadi ingetin, gara-gara diingetin sih jadi inget. Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu kan jadi pelajaran. Jadi silly ya, how immature I was. Well, the Wing that I know, menurutku butuh banyak ngobrol juga sih. Dan I think it's very normal to have expectation. I just want to clarify a little bit tentang manfaat ya. Pada saat memahami asal kata manfaat, I learned so much. Karena manfaat itu dari kata dasarnya naf'ah. Ya. Naf'ah itu artinya to pull something out. So kita nggak mengejar kebermanfaatan, kita memastikan kebermanfaatan. Kalau kata itu biasa digunakan kalau kita ngambil air dari bejana dan ada airnya itu naf'ah. Tapi kalau pas diambil airnya kosong, itu nggak naf'ah. Jadi artinya bermanfaat itu bukan mengejar, tapi memantaskan diri untuk bermanfaat. Bukan kemudian, kenapa kok gue gak dikasih jabatan yang lebih gede? Kenapa kok gue gak dikasih ini? Bukan. Tapi apapun yang diberikan ke dirimu saat ini, kau penuhi, kau lampaui, kau syukuri. Gitu. Dan itu resep untuk kemudian dapat yang lain.
Lagi-lagi gue harus mereferensi kedua sahabat gue, Bu Feb dan Wing. Both of them itu orang-orang yang kalau dititipkan apapun, they would do their utmost. Meresikokan, maaf ya, pekerjaan mereka itu sendiri, yang itu merupakan penghidupan mereka, merisikokan, maaf ya sekali lagi, nyawa. Yes, mereka meresikokan itu. Dan apakah kita bisa melakukan sedemikian rupa? Urusan kita kan rata-rata cuma secepeng, 2 cepeng. Mohon maaf ya, tanpa bermaksud mengecilkan. Urusan kita cuma akhirnya urusannya cuma duit. No. You gotta bring up the end. Gitu. Kalau kita mau bermanfaat, ya kita memastikan dulu, memantaskan diri dulu, naf'ah kita seperti apa. Ya, Masya Allah. Reski. Iya, ini Reski udah ngacung deh. Ya, Masya Allah. Reski silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Thank you Coach, sebuah kesempatannya untuk bertanya. Mungkin saya boleh cerita sedikit tentang sebuah pengalaman Coach. Jadi saya kan seorang penulis dan saya senang dengan melakukan ini. Saya dulu pernah kerja setahun di konsultan penulis setelah lulus kuliah. Tapi setelah itu saya resign dan saya sekarang menjadi indie worker, penulis mandiri lah. Dan saya senang, saya menikmati proses ini dan saya merasa bahwa ada banyak cerita, ada banyak cerita yang indah Allah kasihkan sama saya pribadi. Walaupun saya nggak pernah meminta ini. Terus tadi kan Bu Feby sama Coach Feby tadi bilang ya bahwa calling itu ada di mana-mana, bisa kapanpun, bisa siapapun. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mengambil calling itu atau tidak? Nah, jadi menentukan kita calling mana yang kita ambil, terbaik yang mana kita ambil, itu bagaimana cara kita menentukannya? It's an interesting question. Calling itu bukan ada di mana-mana, setiap saat dan di mana-mana. Mengerikan ya. Setiap saat dan di mana-mana. Pada saat ada seseorang bertanya sesuatu hal, saat kita menjawab itu kita sembari lalu atau kita memenuhi sebetul-betulnya yang dia butuhkan seperti apa. Dan untuk bisa memaksimalkan, mengoptimalkan seperti itu sangat sulit gitu. So it's not like an actual call where di mana kau menerima telepon itu, tapi ada di ada di hal yang paling mundane itu apa ya Bu Fab bahasanya ya? Mundane ya. Hal yang paling mundane, yang paling yang paling gitu aja. Yang gini doang gitu, yang paling standar lah. Ya, when you meet someone ya, lo hadir sepenuhnya nggak untuk orang itu? Yeah. Saat lo mengerjakan tugas, lo mengerjakan sepenuhnya nggak atau cuma ingin memastikan tugas itu selesai dan lo bisa dibayar? Paham ya? So gimana membahasakannya? Jadi konstruksi pertanyaannya mungkin kurang tepat ya Reski. Bukan gimana saya memilih. Karena lo udah dipilih Res. Kesel ya. Lo gue masing-masing udah dipilih untuk ada di kehidupan yang kita jalani sekarang. Masalahnya lo mau mengoptimalkan itu enggak? Ya. Filosofis banget ya, kau bingung ya. Mudah-mudahan Wing sama Bu Feb dan yang lain bisa juga membantu. Oke. Tapi gini nggak Coach, misalkan kalau kita kan calling itu kan setiap saat kita mengoptimalkan setiap calling yang ada. Nah, kita rasa apa ya kayak overwhelmed gitu ketika kita harus menerima segala calling yang ada gitu. No, ya pasti. Human dimension, human capacity pasti kita punya keterbatasan. Dan ini mungkin superlatif waktu saya katakan setiap saat itu harus direspon. Tapi akhirnya yang akan dilihat adalah kesungguhan kita dalam merespon apapun itu yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Apakah respon saya sudah respon yang terbaik atau belum? Gitu. Dan tentunya nggak mungkin kita memberikan respon yang terbaik. Apalagi kalau ngelihat ke belakang, ya Allah, gue banyak banget respon gue yang sangat buruk. Tapi apakah kita akan terus berusaha memperbaiki diri? So don't be too hard on yourself. Jalani kehidupan ini sepenuhnya. Coba nafas. Sebelum aku ngomong nafas, kau nggak sadar kalau bernafas kan ya Reski ya. Tapi sekarang pada saat disebut nafas, akhirnya kita, oh iya ya nafas. Dan itu pun ada kesepenuh hatian kita dalam bernafas. Tapi ada momen-momen di mana karena kita keselnya, senepnya luar biasa sama satu orang, nafas kita akhirnya kayak diburu, dikejar-kejar setan gitu ya.
Gitu, paham ya? Ini sesimpel nafas, sesimpel berjalan, ya, sesimpel menulis, sesimpel Zoom. Ya, semua ya ternyata. Iya. It's everywhere. But are you there entirely? Nggak mungkin, nggak bisa. You are only human. Walakot insanal fil kabat. Urusan lo itu cuma satu urusan ke urusan yang lain. Tapi gimana ponten lo itu pada saat urusan-urusan ini kemudian nanti diuji di yaumil akhir, dilihat lo sudah memberikan yang terbaik atau belum. Dan ingat, pencipta lo itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi satu hal baik yang lo lakukan, olehnya bisa dibuat nilai. Jadi lo banyak ujian gitu ya. Tapi nilai 9 lo atau nilai 10 lo cuma 1. Tapi pencipta lo bisa mengatakan ini, karena lo sedemikian rupa ikhlasnya dalam mengerjakan yang satu ini, semua ujian lo yang lain adalah 10. Gimana coba? Kurang nikmat apa coba? Jadi kita nggak usah kemudian berkeluh kesah, bersusah payah, mengatakan bahwa gimana gue harus menjawab semua calling. No. Atas apapun yang dihadirkan dalam hidupmu, sudah sepenuhnya kau sadari atau belum? Sudah sepenuhnya kau syukuri atau belum? Masya Allah. Kesungguhan dan keutuhan. La haula wala quwata. Masya Allah. Thank you, Coach. Sama-sama. Mas Dika. Silakan Mas Dika, lanjut. Alhamdulillah. Terima kasih, Chief, udah berkesempatan hadir di sini. Ini yang sudah beberapa kali juga bersama Chief untuk ikut di kelas. Saya mungkin ngobrol-ngobrol aja kali ya, Chief, ya, karena memang ini kan tadi kayaknya forumnya dibuka untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan tapi nanti mungkin saya pasti akan minta pendapat dari para master-masternya, ada Bu Feb, ada Mas Wing, ada Chief Rene gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrolnya saya mulai dengan hadis Rasulullah gitu ya, khairunas anfa'uhum linnas gitu. Jadi karena kata Rasulullah bilang sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat yang banyak buat manusia yang lain gitu. Jadi teringat juga, jadi cerita aja pengalaman dulu gitu pas masuk kerja gitu ya di suatu perusahaan BUMN. Pada saat itu juga mungkin posisinya posisi yang atau unit kerja yang mungkin bagi orang lain bisa dipandang sebelah mata, Chief. Jadi saya firefighter gitu ya, firefighter untuk airplane gitu ya, untuk pesawat gitu. Ini beneran loh ya teman-teman ya, ini beneran loh. bukan figuratif, ini beneran. Jadi dia terlatih beliau ini, Masya Allah. Jadi saya firefighter untuk airplane gitu, yang mungkin bagi orang lain, lu pemadam gitu ya, yang ya udah lu pemadam gitu, yang kerjanya ya biasa-biasa aja gitu, nggak kayak gue kerjanya yang sangat penting, berperan penting di perusahaan ini, komersial apa dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya karena tadi pegangannya adalah khairunas anfa'uhum linnas gitu. Jadi saya juga berpikir, kan gue di pemadam ini juga pasti akan menyelamatkan orang ketika terjadi apa-apa ya gitu ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa, kecelakaan di bandara, pasti tentunya kan gue akan bermanfaat juga ya buat bagi menolong jiwa dan lain sebagainya. Oleh karena itu akhirnya memang tidak berpikir apa-apa, Chief. Jadi nggak berpikir gue harus jadi naik pangkat, jadi komandan, jadi waktu itu mungkin kepala dinas, mungkin manajer dan lain sebagainya. Nggak pernah kepikiran sama sekali ke situ gitu. Jadi yang saya pikirkan adalah ya sudah, gue akan berbuat yang terbaik aja, karena pasti ketika gue buat baik pasti itu akan balik lagi ke gue gitu. Jadi the more you give, the more you get gitu, rahmatan lil alaminnya tuh ada gitu di situ gitu. Jadi ngerasanya ya udah, kalau gue berbuat baik gitu pasti nanti juga orang pasti akan melihat gitu. Bukan gue yang jadinya harus nunjukin gue jago, gue keren, gue oke loh, gue bisa di sini lo, enggak gitu. Tapi sesungguhnya mau mencoba menunjukkan yang terbaik aja gitu. Nah, singkat perjalanannya, gue juga punya ini, Chief. Jadi saya punya waktu di firefighter itu saya punya S1 informatika gitu. Jadi
lu sarjana, lu pemadam gitu ya gitu. Jadi ada beberapa orang juga yang apa ya, kalau di netizen dijulitin gitu. Lu sarjana informatika gitu, lu harusnya lu bisa jadi programmer, lu bisa jadi web design, lu bisa jadi apa gitu. Lu megang-megang selang, lu mainan air gitu, lu nyemprot-nyemprot api gitu. It's okay, nggak masalah gitu. Jadi itu mungkin yang tadi bilang ada kekecewaan dan lain sebagainya. Saya sih nggak peduli gitu. Jadi saya pikir ya sudah, saya berbuat terbaik aja gitu. Nah, karena mungkin ya, karena saya juga yakin dengan kekuatan dan doa dan mungkin juga tadi yang Rene bilang sendiri. Jadi sebenarnya Allah juga sudah menempatkan lu pada posisi-posisinya gitu. Ternyata hanya berjalan 3 tahun saya di unit itu, dan qadarullah saya pindah ke unit IT, Chief. Jadi qadarullah perjalanannya Masya Allah gitu, nggak ngerti dan saya nggak minta-minta, dan saya juga nggak yang terus show up gitu, enggak gitu. Ternyata ada program kayak semacam mutasi rotasi dan lain sebagainya gitu, membutuhkan sarjana informatika gitu. Saya nyoba di situ, terus akhirnya ya kembali lagi dimanapun tempat saya berada pasti saya khairunas anfa'uhum linas gitu. Jadi mencoba berbuat terbaik aja gitu. Terus tiba-tiba dalam perjalanannya akhirnya terus orang melihat mungkin ya, jadi saya nggak pernah meminta karena tapi orang jadinya melihat saya melakukan sesuatu itu ya udah no limit lah gitu ya, udah nyoba apa ya udah berbuat terbaik aja gitu. Lama-lama akhirnya saya bisa pindah di situ dan terus berjalannya ya sampai dengan sekarang saya ada di tempat ini gitu, dan saya juga sampai di tempat ini pun tidak pernah meminta-minta dan tidak pernah menyangka-nyangka juga. Ini gitu. lu ngurusin apa sih Mas Dika sekarang? Apa tuh? Sekarang? Ngurusin apa sih? Sekarang, Chief. Oh. Sekarang saya di Human Capital Strategi, Chief. Oh. Jadi, wow. Jadi yang ngurusin terkait dengan kebijakan SDM, terkait dengan organization design dan lain sebagainya lah. Ngundang pembicara kayak Rene gitu ya. Kan Masuk jualannya pas banget. Jawinya masuk. Siap. Ya, jadi tapi gue punya kelegaan yang luar biasa kalau yang namanya pemadam kebakaran tuh yang lakuin lo, bukan Wing atau Rene. Gue nggak ngebayang ya Wing sama gue kalau lari-lari tuh kayak lari banci kalau ada api gitu, nggak berguna banget tuh nggak. Kalau Mas Dika tuh kalau lo ketemu dia langsung orangnya tuh tegap, suaranya tuh nggak ada gini. Siap, gerak. Gitu. Coba Mas Dika, coba. I want everybody to hear. Coba. Apa nih? Coba lo ngomong yang kayak pas lo beri komando waktu kita bikin acara di AP2 itu dong, ayo dong. Ya, gimana? Yel-yel gitu misalnya. Iya, siap, gerak. Gitu. Oke. Biar semuanya dengar. Bahwa kita itu semua cemen banget. Oke. Ya. Seluruhnya siap, gerak. Ya. Basi kurang. Lebih kerenan Rene. Palsu udah kelamaan di Human Capital. Udah kelamaan dia. Mesti pindah lagi tuh dari Human Capital. Iya, soalnya Wing, pas Mas Dika di sana, gue inget banget tuh lagi di tempat kayak terminal kereta yang ke bandara itu. Ya, di railing. Semua orang yang lagi jalan di bawah tuh begini. Gila sih. So happy ya, kurang lebih gitu, Chief. Pada intinya sebenarnya ya tadi berpegangannya adalah ketika kita melakukan sesuatu itu dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang banyak, tentunya lu pasti jadi orang yang terbaik lah gitu intinya. Bingit. Itu Mas Dika itu benar banget, maksudnya I'm so happy to hear your story karena aku bukan orang yang ambisius juga. Rene tahu banget gitu ya. Exactly. Jadi for me adalah if I am given sesuatu proses ya, Unilever management trainee, never ever think untuk menjadi director level. Nggak pernah kepikiran. Aku tuh orang yang bukan punya plan. Plannya cuma dulu pengen punya anak 5 gitu kan. Alhamdulillah dikasih 3 gitu ya. Tapi selain dari itu tuh punya plan. Jadi aku jalanin aja semua persis yang Mas Dika. Jadi teman-teman percayalah semuanya itu sudah ada yang mengatur, ya kan? Dengan kita punya intention yang genuine, ya, jalan itu akan semakin dimudahkan.
Jadi itu hati-hati dengan apa yang ada di hati kita ya, hati-hati dengan ucapan yang ada walaupun hanya di hati ya. Jadi selalulah niat yang baik ya. Dengan niat yang baik itu semua akan diberi kemudahan. Tadi Indah bilang apa kekecewaan, oh kayak Bu Feb, Rene atau Mas Wing gitu kan, udah ini enggak. Even at our point of life, kami pun masih sering merasa kecewa gitu kan ya. Tapi ya Rene tahu banget. Ya tapi kan. Tapi itu apa namanya, itu bukan sesuatu yang menjadikan kita tuh jadi apa mundur atau apa. Keep apa namanya, tetap punya intention yang baik dan insya Allah sesuatu yang baik itu akan datang ke kita gitu. Persis yang tadi ceritanya Mas Dika ya, maksudnya even though people look down on him gitu, tapi he has a very genuine intention of what he's doing gitu kan ya. Nah semua itu pelan-pelan akan berubah gitu. Jadi jangan terlalu fokus dengan what ya, aku cuma nambahin aja. Sorry ya Rene, I know this is your part, tapi I just want to iniin apa ceritanya Mas Dika itu luar biasa menurut aku. And it's true, it happened to me juga. Nggak pernah nyangka bakalan kerja bareng sama Rene di Ancol gitu. It's just out of the blue aja. Itu benar-benar ngajak sama sekali. Gitu kan ya. Jadi buat buat anak-anakku di sini ya. Jangan aku paling tua di sini ya. Apa namanya? Ya semua udah maklum kok. Gue ngeliat muka-mukanya semua udah gini. Ya Allah, apalagi sini. Ya apalagi nih nenek satu ini gitu kan ya. Tapi don't worry about life. Don't worry what happen tomorrow. Selama kita punya intention yang baik, insya Allah segala yang baik akan mendekati kita. Gitu aja sih. Ya. Pasti ada Uni Febi, ya, ada Aki, Wing, relax. Coach, ini tuh main you. Ini udah jam 9, masih bisa ada waktu untuk tanyaan atau gimana? Oh ya Allah. Oh, gantian. Gue ikut aja, sepakat aja ya. Kita tambah 10-15 menit, masih ada yang mau tanya. Iya, masih bisa ya. Ya, boleh ya. Ya, 15 menit ya. Ini Eno ini anaknya almarhum Tante Yuni bukan sih? Iya. Si mute Mbak Eno. Iya. Ya Allah, ketemu lagi. Masya Allah. Lama sekali. Ya Allah. Teman masa kecil, ya ampun. Begitu? Oh ya ampun. Ya Mas Rene ya. Iya. Sehat-sehat ya No ya? Sehat, alhamdulillah. Syukurillah. Ya ampun. Mangga, siapa lagi? Nita. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Mau tanya gini. Tadi kan apa namanya judulnya tadi your job is not your career gitu ya. Saya jadi punya pikiran gini. Mungkin ini pikiran jelek kali ya, tanda kutip. Maksudnya gini. Apakah dengan kita punya prinsip seperti itu atasan kita tuh jadi memanfaatkan gitu, bisa nggak seperti itu gitu? Jadi karena dia tahu kita kok jadi berpikir seperti itu, kenapa? Iya, jadi dia tidak memikirkan kesejahteraan atau apa karir lanjutan dari kita gitu, karena dia pikir oh udah dia dengan enjoy lah dengan posisinya seperti ini gitu. Gimana tuh? Apakah salah nih pikiran saya kayak gitu? Ya pikiran kan bisa kemana-mana ya, tapi intention saat menuliskan itu jauh dari sana. Justru pada saatnya dengan tanpa kita harus membuat hal-hal yang tidak baik, kita menjadi bahasanya indispensable. Karena orang yang bisa membedakan antara mana pekerjaan dan mana karir, dia akan mengambil keputusan-keputusan yang sadar dan yang karena gini kan yang baik itu belum tentu benar ya. Paling ideal itu kan ngambil keputusan yang baik dan benar, betul ya? Ya, tapi kadang-kadang itu nggak ada gitu dan kadang-kadang sulit sekali untuk melakukan itu. Kalau saya mengatakan ini jelek sementara dia atasan saya, should I say it or not? Orang-orang kayak Wing, kayak Bu Feb, they don't care. If it is bad, it is bad. Ya, I'll let them tell the story, whatever story nanti kapan-kapan kita ngobrol. Tapi mereka bukan orang yang I submit my life to my boss. Nggak ada itu. You hire me because I'm a pro.
Oh ya, pro itu profesional dari bahasa profesi ya. Profesi itu artinya bahasa Latinnya profesio. Profesio itu artinya janji publik. Ngebayang nggak lo? Profesio itu artinya janji publik. Artinya dulu tuh kalau mau jadi petani, lo kudu ngenger sama petani beneran. Terus setelah 2 tahun pas hari pasar lo diajak untuk ke tengah-tengah pasar dan lo mengucap janji lo di depan orang-orang tercinta, depan ibu lo, bapak lo, pasangan lo, anak lo, saudara lo, tetangga lo, dan lo mengatakan saya akan menjadi petani terbaik. Saya akan melakukan segala hal yang diharuskan untuk melihat alam itu seperti apa. Itu profesio. That's profesio. The true meaning of profesio itu seperti itu. Jadi sebenarnya saat kita kemudian menjual waktu kita, menjual keahlian kita dengan korporasi, yang kita berikan itu truth. Bukan sugar coating. Tahu sugar coating ya? Ya, yang manis-manisnya aja gitu ya. Bapak tuh, aduh kalau bapak ngelucu tuh lucu banget, Masya Allah. ABS gitu maksudnya. Iya, gitu. Dan biasanya orang-orang ABS itu resikonya adalah Pak bos itu, Bu bos itu lonely loh. They need someone yang bisa bisa ngomong honestly kepada mereka. Ya. Dan it's not easy pada saat kemudian kita punya banyak bawahan dan untuk mendengar mana yang benar-benar genuine dan mana yang tidak. So I think we owe it to ourselves. Gitu. Jadi your job is not your career, esensinya bukan untuk membuat kita dimanfaatkan, I hope not, gitu ya. Tapi untuk membuat kita punya kesadaran dalam setiap langkah kita. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Nita ya. Oke, Coach. Akan saya pikirkan. Oh, dari mana sih? Dalam. Dari anak buahnya Pak Bambang. Siapa bosnya? Anak buahnya Pak Bambang. Bambang banyak banget. Enggak, bukan itu, enggak langsung bosnya, ini sih saya umum aja nanya. Enggak di pekerjaan saya lah. Kerjaan lo enggak, maksud lo instansi lo di mana? Lo kerja di mana? Dari Pamjaya, Pak. Oh ya Allah. Aduh. Oh, gua aduin lo nanti. Makasih. Mbak itu BUMD, aduh. Enggak. Saya bilang bukan. Saya nanya. Oke, di menit berapa? 1 jam 08 aku kirim ke Pak Hernowo nanti atau Pak Sutan. Ya, menarik. Bercanda ya Nita ya. Ya, enggak langsung nyala tuh. Senior saya nih Pak Rene Punita. Siapa Bun? Oh, seniornya, Masya Allah, hebat banget sih. Oke. Senior umur aja, ini bentar lagi pensiun, Pak. Ya ampun. Bukan Pak, guru saya juga Punita nih Pak. Ini Coach. Siap. Any more? 2 more maybe, last one. Last one. Ya. Mungkin sedikit saja kali Coach. Enggak. Ya, terima kasih Coach Rene atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Hatta, sama saya dengan Punita dari Pamjaya. Terkait your job is not your karir, mungkin saya terinspirasi dengan ini, Coach. Alhamdulillah perusahaan saya itu adalah perusahaan yang secara kemaslahatan itu sangat dirindukan oleh masyarakat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara karir itu juga relevan dengan latar belakang pendidikan saya. Cuman mungkin dalam fase perjalanannya, karena kita sudah hampir kurang lebih 14 tahun ini kan kita di tempat yang sama gitu, jadi tidak ada dinamisasi lah istilahnya seperti itu, sehingga bukan kita merasa bosan, bukan, tapi kadang kita perlu refreshing gitu, Coach. Nah ini terkait untuk bisa optimalisasi diri, bagaimana bisa menghilangkan ataupun membuat sifat manusia yang rasa bosan ini bisa keluar dari diri kita gitu, Coach, agar hidup kita lebih menarik gitu, Coach, bagi diri kita maupun orang lain. Itu mungkin Coach minta tipsnya aja buat teman-teman. Terima kasih. Bosan tuh sinyal dari jiwamu, ruhmu bahwa lo under capacity, ya. Jadi lo punya banyak ruang untuk melakukan sesuatu, tapi lo nggak ngelakuin. Jadi pilihannya menurut saya minta tugas lebih banyak dari Bu Nita. Ya, bilang bahwa Bu, I need more. This is not me. Semuanya udah metodologi, udah mekanistik. I stop thinking. Atau
bisa bantuin siapapun itu yang butuh bantuan di luar sana. Ya, jadi artinya adalah ada utilisasi dari waktu dan kapasitas yang luas yang belum termanfaatkan sehingga muncul sinyal seperti itu. Nah, kalau sinyal itu dibiarin, problemnya akan jadi terbiasa. Ini jadi sebuah kenormalan, and that's not good. Ya, jadi mudah-mudahan dimanfaatkan. Gue mau colek dulu nih, coach gue yang ganteng namanya Nazir. Ya Allah, tangannya kenceng banget tuh ya, kayaknya ya, gede lagi. Iya. Ntar kapan-kapan saya berarti harus main ke tempatnya Bunita di coach biar dapat kerjaan Dia di udah coach. minta mainnya ke tempat Bu Feb. Kalau mau derita tuh ke Bu Feb aja. Ya, bisa kasih kerjaan banyak sekali dia. Siap. Dan bilang gini, saya nggak butuh dibayar lebih ya Bu ya. Ini saya ingin lakukan karena saya ingin melakukan ini. Jadi saya nggak mau dibayar sama sekali. That's how you should do it. Ya. Nazir, apa kabar? Makin lebat terima ya, kasih Nazir. coach. Alhamdulillah Mas Rene. Semoga Mas Rene sehat. Perjodohan gimana? Lancar, aman? Udah lebih dekat? Mas Rene mau nanya nih, langsung mengalihkan gitu ya. Diverting. Aduh. Apa masih mencari Mas Rene masih shopping around lah Mas. Masih shopping around. Minta CV. Ada banyak di Ancol. Ya. Modelnya kayak gimana ya? Langsung nimbrung aja banyak di Ancol. Bukan badut kan Bu ya? Single. Ya, ini dicari banyak di Ancol. Ngacung yang single di sini, yang perempuan, yang laki jangan ya. Ani jangan ngacung. Hati-hati. Ayo, apa lo? Sebenarnya jujur tadi kelempar mulu Mas Rene karena Mas Rene ini isi kelasnya super full. Jadi pas ada isi dari tadi sebenarnya lagi on the way terus keluar dikit kelempar. Pertanyaannya belum ada Mas Rene, aku ini dulu aja apa? Kalau gitu gini, lo tanya sama teman-teman lo di Telkomsel, pinjemin kami ruang yang lebih gede supaya 2 minggu lagi kalau ngobrol bisa yang 500 gitu. Oh, tuh kan? Bisa Mas Rene. Oh, ruangan Zoom ya? Ruang Zoom lah, gue kemana mau gue bayar lebih untuk ini belum ketahuan. Jadi gue pinjem aja yang ada. Gue bisa coba tapi pakai ini Mas Rene. Kalau mau pakai Zoom-nya Telkomsel namanya CloudX. Nggak apa-apa, kita coba aja. Iya. Bayar kan? Iya Mas, itu back end-nya sih pakai Zoom sebenarnya. Tapi kita jual. Nazir, jangan dibuka di sini dong. Oh iya, sorry. Cancel. Itu rahasia. Maaf. Iya, bosnya mulai di sini. Enggak, maksudnya tapi kita punya capability sama capacity sama stability hampir sama berarti. Biar orang-orang nggak mikir kayak Telkomsel produk apa lagi nih gitu. Jualan. Bisa Mas Rene. Ya, dan ini berlaku buat siapapun yang mau membantu, oke? Gitu. Gue nggak nyangka sih, tadi gue pikir kayak si level talk gitu, Wing. Bukan. Tadi yang daftar 330, gue kaget. Ya Allah, ruangnya cuma 100. Tahu gitu, besok-besok kita 330. 330. Jadi nggak masuk dong yang lain itu? Nggak masuk, makanya Pak Insan marah-marah, kagak bisa masuk dari tadi. Gue bilang lo telat sih. Ya, gitu. But I'm happy kawan-kawan udah gabung di sini. Tadi aku posting emailku. Ya, the plan must go on. Insya Allah buku itu akan disusun. And thank you for becoming part of the journey. I would really like to know 3 pertanyaan untuk membantu mungkin yang mesti ditulis apa. What issues regarding work and career that you feel yang dirasakan saat ini, ya, dan kenapa itu menjadi isu, dan kemudian yang saat ini coba dilakukan apa gitu. I want to know. Gitu, kalau bisa berbagi itu I appreciate it very much. Ya, insya Allah buku ini I plan to complete it selepas Ramadan nanti, ya, insya Allah. Dan kalau dengan dukungan kawan-kawan, kasih feedback, informasi, that would mean so much. Melihat responnya baik, bisa jadi akan dibuat 2 pekan sekali, gitu. Jadi tadinya kan rencananya sebulan sekali, tapi akan dibuat 2 pekan sekali. Tapi tergantung waktunya Bu Feb dan Wing Antariksa, kawan ngobrol yang asik ya. Aku mah nggak bisa nolak kok, tenang aja, insya Allah bisa. Insya Allah. Iya tuh, Rizky juga pengen tuh segera. Nggak sempat dia kita bahas. Nanti ya Rizky ya, sabar ya.
Pekan depan kita akan bikin konsep baru C-level talk, yaitu ada beberapa C-level yang datang tapi tidak ada narasumber. Jadi bentuknya namanya C-level talk tanpa tamu. Ya, nah yang datang ke situ sifatnya obrolan. Jadi Pak Insan, Wing, anyone yang mau ngobrol, karena kami mendapat insight bahwa ternyata yang asik tuh ngobrolnya, tentunya udah reguler yang udah sering gabung. Feel free to join next week. C-level talk uji coba tanpa tamu. Gitu. Yes, terima kasih Reski. Ya, 3 pertanyaannya, apa isu terkini terkait karir dan pekerjaan yang dihadapi, kenapa itu dirasakan dan apa yang sudah dilakukan untuk itu. Oke. So kalau nggak ada pertanyaan lebih lanjut, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tadi tidak terjawab, baik yang direct message ataupun yang di jalur umum. You can also post that via email, jadi tidak hilang. Emailnya tadi saya udah berikan, insya Allah kali berikut nanti kita akan bahas kembali. Syukur-syukur nanti ada yang donasi Zoom yang lebih luas, yang lebih gede gitu ya. So selain itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang nggak pas, salah kata, salah perbuatan. Big thanks, aplaus dulu buat Bu Feb dan buat Wing. Ya. Dan buat Komandan Blandwir kita yang sekarang ngurusin culture yang keren banget ya. Sehat-sehat ya Mas Dika ya. Formatnya tuh beda loh. Ininya tuh kayak Salam juga buat kawan-kawan yang sudah gabung dari BUMD, BUMN dan yang lain-lain termasuk Remah-Remah Momogi. I love you all. Ya, terus Reski, makasih buat pertanyaannya. Pak Muhammad Nazir, Eno, old friend, ya, good to see you again. Sama kawan-kawan yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.